Wih, kacengnya enak banget. Iya dong. Kurang asin nih. Bentar ah. Ih, kacenggo, gak bagus tahu kalau kebanyakan garam. Hah? Gak bagus nih? Iya, bisa nyebabin gangguan ginjal. Wah, berarti aku harus ngurangin garam ya, Nyil. Tapi kalau kekurangan garam juga nggak bagus, kacenggo. Bisa bikin natrium dalam darah rendah. Oh gitu, Nyil. Emang ada batasnya nggak sih, Nyil? Ada, kacenggo. Batasnya cukup 1 sendok teh per harinya. Oh, makasih ya, Nyil. Aku baru tahu nih dari Unyil nih. Nah, ngomongin tentang garam, kacenggo, ada loh, kacenggo, garam dengan bermacam-macam rasa. Oh, rasa apa aja, Nyil? Ada rasa gerengkah se-Indonesia. Ada yang bisa nebak apa di dalam bambu bakar ini? Nasi bakar atau lemang khas Sumatera Barat? Semua salah. Bambu bakar ini berisi garam. Hasilnya smoke salt alias garam asap. Dengan proses ini, harga garam kasar belasan ribu rupiah berubah jadi ratusan ribu rupiah. Di Indonesia, smoke salt masih asing. Tapi di negara-negara Asia Timur, garam asap sudah sering digunakan untuk membuat masakan punya cita rasa berbeda. Antara smoke salt buatan Jepang dengan smoke salt asal Bali buatan Butoya. Rasa garam yang dibuat Butoya ada rasa manisnya. Sedangkan smoke salt di Jepang cenderung asin. Perbedaan iklim mempengaruhi rasa dan kualitas garam asap. Saya belajar ini ke Jepang tahun 92. Dan ini namanya smoke salt. Kita menggunakan bambu juga ya, bambu muda. Dan lihat ini baru smoke pertama seperti ini dia jadinya. Masih putih dan ini masih akan ada proses yang selanjutnya, yang kedua dan ketiga. Yap, karena bukan garam yang biasa digunakan di Indonesia. Butoya belajar teknik membuatnya aja sampai ke Jepang. Dari negeri Sakura itulah Butoya berhasil menemukan seni dan cita rasa khas smoke salt. Gurih dan ada aroma bakaran yang menggugah. Garam yang digunakan berasal dari daerah Bali, Jawa, NTT, dan NTB. Butoya sengaja mengambil garam dari daerah yang masih memproduksi garam secara tradisional, yaitu dengan pengeringan mengandalkan sinar matahari di pasir hitam. Penyaringan dari pasir hasil batuan vulkanik menghasilkan garam berkualitas dan menambah kandungan mineralnya. Enak banget ya, Nyil. Iya, kacenggo, kasurnya empuk. Kapan lagi kita bisa di sini, Nyil? Nyil, kamu lihat gak? Lihat apa sih, kacenggo? Itu lampu. Tuh kan lampunya, Nyil. Lampunya mati-mati sendiri, Nyil. Kacenggo, kenapa sih? Nyil. Garam. Garam, mana garam? Kacenggo, ngapain nyari garam? Mana ini garamnya? Ya ampun, kacenggo, ngapain pakai garam segala? Ya katanya orang zaman dulu garam tuh berampuh buat yang hal gini-gini, Nyil. Hah, kacenggo, itu cuma mitos, kacenggo. Mitos? Iya, karena orang zaman dulu suka mengaitkan hal-hal ini dengan garam yang mengandung elektromagnetik. Oh gitu, Nyil. Iya. Makanya kacenggo sekarang kikir positif aja ya, kacenggo ya. Angan selama ada Unyil. Garam, bye-bye. Unyil. Unyil. Satu jar smoke salt berisi 350 gram. Harganya Rp540.000. Untuk premium smoke salt yang warnanya paling hitam, harganya bisa lebih tinggi lagi. Harganya jauh lebih mahal dibanding garam biasa. Karena proses pembuatan garam asap sangat panjang. Bambu yang digunakan juga nggak sembarangan, harus bambu yang masih muda. Iya, karena kan kalau bambu muda itu masih ada airnya. Jadi rasanya nanti mix campur dengan rasa garamnya. Jadi bagus sekali. Dan karena bambu muda itu masih ada airnya, jadi dia sangat bagus untuk campuran rasa. Healthy juga sangat sehat sekali karena dia muda bambunya. Dan kita harus tekan biar nanti dia matangnya bagus sekali. Garam perlu dipanaskan selama lebih dari 3 jam. Dibakar sekitar 30 menit pada suhu 80 sampai 120 derajat Celcius. Proses pembakarannya gak cuma sekali. Perlu
pembakaran 5 kali sampai 7 kali. Garam yang sudah dibakar dihaluskan, terus dimasukkan lagi ke dalam bambu. Belajar membuat garam asap langsung di Jepang nggak membuat Butoya puas. Dengan kreativitas, kombinasi garam asap dan rempah-rempah khas Indonesia tercipta. Saya belajar ini untuk rasa semuanya dari Jepang. Setelah saya pulang ke Indonesia, jadi di Indonesia kita punya banyak sekali rempah-rempah kekayaan alam Indonesia. Ada kunyit, ada kecombrang, dan saya olah dari bahan apa yang ada di Indonesia untuk rasa-rasa dari garam, smoke garamnya. Ini dengan kecombrang ini rasanya luar biasa sekali setelah disemuk dengan proses 9 kalinya. Ada 12 rasa untuk garam asap dan garam biasa. Hampir semua varian garam ada tambahan rempah-rempah seperti campuran kecombrang dan kunyit. Bahan-bahan yang dipilih fresh, bukan kecombrang atau kunyit instan. Bahan rempah dipotong, dihaluskan, dan dikeringkan. Rempah halus inilah yang dicampur ke dalam garam asap. Ini yang ada flavor garlic. Bener banget. Kalau misalnya sea salt itu lebih gurih, dan kalau yang ini ada wangi smoke-nya. Beda sama yang nggak melalui tahap smoke. Ini nih. Ini tetap gurih, cuman khasnya dari garam laut ini adalah lebih manis daripada yang biasanya. Harga jualnya jauh lebih mahal dibanding garam biasa. Dari segi keuntungan jelas lebih besar. Tapi bukan cuma itu yang dicari. Alasan saya memulai usaha garam ini karena saya dibesarkan di lingkungan petani garam. Itu di daerah Desa Tianyar Barat, Kubu Karangasem. Dan saya lihat petani garam kita kehidupannya sangat-sangat tidak memadai. Dan juga saya lihat banyak generasi muda sekarang tidak mau membuat garam karena tidak bagus penghasilannya. Jadi makanya dari itu saya memulai bisnis ini di 2 tahun lalu. Butoya juga mengusahakan pendapatan petani garam supaya stabil. Caranya memberikan fasilitas dan pengetahuan pembuatan garam dengan benar. Selain mendukung pelestarian hasil alam Indonesia, Butoya juga ingin masyarakat lebih aware dengan kesehatan. Garam laut menyimpan segudang manfaat, menjaga keseimbangan elektrolit, menjaga kesehatan kulit, mencegah kram otot. Garam laut ini cocok buat penambah rasa berbagai jenis makanan. Untuk menu ala barat atau asli Indonesia bisa. Kayak yang dimasak Butoya ini nih, ayam kecombrang. Sea salt memang diklaim lebih sehat, tapi tetap saja harus konsumsi dalam batas wajar. Karena kelebihan konsumsi garam bisa akibatkan hipertensi. Tapi jangan kekurangan juga, karena bisa beresiko hiponatremia. Kadar natrium dalam darah di bawah normal. Banyak yang bilang Indonesia kan punya wilayah laut yang luas. Terus kenapa masih harus impor garam? For your information, garam gak cuma dihasilkan dari laut. Faktanya, garam di dunia ini mayoritas bukan didapat dari laut, tapi dari gunung. Yap, garam ditambang dari gunung atau gua. Diproses menjadi garam yang bisa digunakan sebagai bumbu masakan atau untuk industri. Garam bukan sekedar memberi rasa asin pada masakan. Berbagai macam industri seperti industri tekstil, farmasi, dan kosmetik membutuhkan garam untuk proses produksi. Garam industri beda dengan garam konsumsi. Garam tradisional yang diproduksi petani standarnya berbeda dengan garam untuk industri. That's why negara kita masih butuh impor garam. Alat masak berkarat atau gunting mulai karatan. Katanya nih garam bisa mengusir karat loh. Tapi masa iya sih garam bisa ngilangin karat? Kita buktikan. Tuang garam dapur di atas wajan.
siapkan jeruk lemon, potong jadi 2 bagian. Peras lemonnya di atas garam. Lalu taruh jeruk lemon di atas wajan seperti ini. Hal yang sama juga kita ulangi untuk bunting. Tuang garam di area berkarat. Peras lemonnya, terus taruh di atas gunting. Lalu tunggu 2 jam. Nah, kalau sudah, angkat lemonnya. Lalu gosok permukaan wajannya. Wah, ternyata hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Karatnya gak hilang. Malah wajannya jadi kuning gara-gara air lemon tadi. Begitu pula dengan gunting. Masih ada tuh karatnya. Jadi, pembuktian hari ini gagal. Aduh, Nyil gagal, Nyil. Ya, namanya juga pembuktian ketinggo ngasih banyak tips-tips Unyil yang bener loh dan berhasil. Gitu, Nyil. Makanya nonton si Unyil dari Senin sampai Jumat jam 12 siang hanya di Trans 7.